ada postingan dan ini berat banget sama aku. Akhir-akhir ini aku ngerasa kayak mood aku nggak menentu gitu, naik turun. Dan di postingan ini disebutin kalau itu termasuk salah satu orang yang terkena gangguan mental. Apa aku terkena gangguan mental ya? Jangan kayak gitu Sadin, itu mah namanya self diagnose. Apa tuh? Soalnya belum tentu yang kamu alami itu gangguan mental, bisa jadi kamu itu cuma ada masalah aja atau mungkin di stres gitu. Oh, terus apa tuh bedanya masalah, gangguan, terus distrust? Nah, kamu mau tahu? Mau? Simak podcast ini. Halo semuanya, selamat datang di Psychology Podcast. Apa kabar nih teman-teman Psycast? Semoga pada baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas mengenai topik yang pastinya relatable dan seru-seru banget. Tapi sebelum itu, kita kenal-kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Sadina. Di sini aku sebagai moderator yang akan membantu jalannya podcast. Dan tentunya aku nggak sendirian. Di sini aku ditemenin sama partner aku yang namanya Aurel. Halo teman-teman Saikes, perkenalkan aku Aurel sebagai moderator juga yang akan memandu jalannya podcast ini. Wah, udah seru banget ya vibes-nya, kayak semangat gitu. Nah, di pembahasan kita kali ini pastinya kita nggak cuma berdua aja kan ya, Sat? Ada 4 narasumber kece yang bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kita nih tentang topik kita hari ini. Bener banget, kali ini kita kedatangan teman-teman mahasiswa psikologi yang pastinya keren-keren banget. Boleh nih teman-teman psikologi untuk kenalan dulu satu-satu. Halo semuanya teman-teman Saikes, perkenalkan aku Nashwa. Halo teman-teman Saikes, kenalin juga nama aku Liza. Halo teman-teman Saikes, salam kenal ya, aku Salsa. Halo semuanya, salam kenal. Aku Devina. Oke, halo Nashwa, Liza, Salsa, dan Devina. Nah, sekarang kita udah kenalan sama narasum-narasum kita, dan selanjutnya kita bakal ngapain, Rel? Nah, iya Sat, sebelumnya kita ngucapin welcome untuk para narasumber-narasumber kita yang pastinya kece abis. Nah, Sat, karena kita udah kenalan, kita langsung aja kali ya masuk ke topik kita hari ini. Kira-kira apa sih yang mau kita bahas? Oke, langsung aja. Kita bakal membahas mengenai tema besar kita, yaitu mengenai perbedaan tentang masalah, distress, dan juga gangguan nih, teman-teman. Wah, udah menarik banget nih dari temanya aja udah kayak, wah apa sih itu? Kayaknya bakal seru banget nih podcast kita kali ini. Emang sih itu topik yang sering banget kita temuin di kalangan remaja kita saat ini ya. Iya, dan tentunya untuk aku pribadi nih ya, yang kayak dari kemarin tuh sering banget nemu di FYP TikTok aku, kalau ternyata masih banyak remaja Indonesia yang masih kesulitan menggunakan istilah-istilah psikologi yang nantinya bisa disalahartikan di kehidupan sehari-hari loh. Dan ini dampaknya kan bisa bahaya banget ya. Bener-bener, dampaknya bisa bahaya banget. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya ke narasumber kita yang udah nunggu kita dari tadi nih. Kalau kalian nih para narasumber, kalian pernah merasa nggak sih bahwa penggunaan istilah psikologis ini sulit untuk kita bedakan? Oke, yap, dulu sih aku juga pernah ya ngerasain sulit untuk ngebedain istilah-istilah psikologis. Apalagi seperti yang sering kita lihat juga di media sosial zaman sekarang nih, banyak banget penggunaan istilah-istilah psikologis yang digunakan. Betul, aku juga sering banget tuh kayak nemuin istilah-istilah psikologis di FYP TikTok aku, di Instagram. Misalnya kayak istilah stres, depresi, terus juga panic attack, anxiety, terus bipolar, dan istilah-istilah lainnya. Nah, tapi teman-teman Saikes nih pada tahu nggak sih, kalau misalnya istilah-istilah yang udah disebutkan tadi itu seringkali terjadi kesalahpahaman loh. Wah, berarti hampir semua dari kalian sering ya menemukan adanya tumpang tindih istilah psikologis tersebut di kehidupan sehari-hari. Tapi iya juga sih, aku pribadi juga pernah kayak nemuin hal-hal seperti itu di media sosial. Lalu gimana sih nih para narasumber perbedaan dari istilah-istilah tersebut? Oke, jadi ya sebenarnya nih ya sebelum menjadi sebuah gangguan mental, kondisi psikologi seseorang tuh bermula dari adanya sebuah masalah. Nah, masalah kan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia nih. Masalah tuh biasa muncul sebagai tantangan atau hambatan yang memerlukan pemecahan. Nah, kira-kira apa sih masalah itu? Jadi, masalah adalah situasi di mana terdapat perbedaan antara apa yang individu harapkan dengan kenyataannya nih.
Oke, yap. Jadi benar banget nih sama apa yang udah dibilang oleh Kak Nashwa ya. Nah, sebagai contoh, sebagai pelajar nih, kamu misalnya mengharapkan untuk mendapatkan nilai bagus di ujian. Akan tetapi, ternyata hasilnya itu tidak sesuai harapanmu. Hal ini itu bisa loh menjadi sebuah masalah karena terdapat kesenjangan atau gap antara harapan dan juga realitas. Nah, benar banget tuh. Kalau misalnya masalah tersebut itu menimbulkan perasaan yang nggak menyenangkan, terus juga bikin kamu nggak nyaman, terus juga mengganggu kehidupan kamu sehari-hari, maka bisa disimpulkan bahwa reaksi kamu terhadap masalah itu disebut sebagai stres. Oh alah, jadi stres itu bukan perasaan atau keadaan negatif yang dirasakan seseorang ya, melainkan sebuah respon tubuh kita terhadap masalah yang kita hadapi. Ya, bener banget, Rel. Jadi, stres itu adalah respon alami dari tubuh terhadap tekanan atau tuntutan tertentu dalam hidup kita. Nah, hal ini itu merupakan reaksi fisiologis dan psikologis terhadap situasi atau peristiwa yang dianggap sebagai beban atau juga tantangan. Nah, stres ini itu juga bisa muncul dari berbagai sumber loh. Dan itu ada di kehidupan kita sehari-hari, termasuk pekerjaan, sekolah, kehidupan sosial, masalah keuangan, atau perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Oh, I see. Di sini aku jadi mendapatkan insight baru yang menarik banget untuk didengerin sama teman-teman Psycast. Bener banget, benar setuju. Oke, melanjutkan penjelasan dari Kaliza tadi ya. Jadi, respon dari stres ini tuh dapat terbagi menjadi dua, yaitu eustress dan juga distress. Nah, eustress sendiri ya teman-teman adalah stres positif yang dapat membuat individu menjadi lebih produktif dan bersemangat dalam melakukan sesuatu. Nah, stres ini tuh muncul ketika individu lagi menghadapi masalah, namun tetap merasa termotivasi dan juga bersemangat untuk menyelesaikannya. Oke, yap benar banget nih seperti apa udah dibahas sama Kak Nashwa ya. Jadi eustress dan juga distress itu tuh sama-sama menyebabkan stres pada tubuh. Lalu gimana nih dengan distress? Nah, berbeda dengan eustress, distress adalah respon negatif terhadap stres yang seringkali melibatkan perasaan negatif dan juga reaktivitas fisik. Kondisi ini biasanya dirasakan oleh seseorang yang tidak mampu mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Yes, betul banget tuh Kak Salsa. Mungkin kita pakai contoh aja kali ya supaya lebih ke gambar. Misalnya nih si pelajar tadi yang dapat nilai jelek. Kalau misalnya si pelajar tadi itu dia jadi termotivasi, untuk belajar, terus juga untuk dapat nilai yang lebih bagus, nah maka ia mengalami eustress. Tapi kebalikannya, kalau misalnya si pelajar tersebut jadi sedih, jadi murung, bahkan sampai nggak ada motivasi, maka bisa dibilang kalau dia itu mengalami distress. Oke. Ini udah lengkap banget ya penjelasan dari narsum-narsum kita ini. Aku yakin teman-teman Psycast juga menjadi lebih paham mengenai stres yang terjadi sebagai respons dari suatu masalah. Benar-benar setuju banget. Nah, kalau gitu, aku pengen nanya lagi nih. Aku penasaran sih, sebenarnya kira-kira apa sih yang bakal terjadi jika seseorang tuh terus-menerus di-stres, di mana dia merasa tidak nyaman dan tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya kalau misalnya di stres yang nggak segera diatasi ya, maka hal tersebut itu dapat berpotensi jadi gangguan loh. Nah, gangguan-gangguan ini tuh juga sering dikenal sebagai istilah mental disorder atau gangguan mental. Nah, gangguan sendiri itu diartikan sebagai kondisi di mana terdapat gejala-gejala tertentu yang mengakibatkan penurunan fungsi pada proses berpikir, tingkah laku, mood atau perasaan, hingga mempengaruhi keadaan fisik seseorang. Suatu keadaan ya bisa dikatakan gangguan apabila secara medis telah memberikan dampak negatif bagi keberfungsian individu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, mengganggu keberfungsian di sini tuh seperti apa sih? Nah, contohnya itu seperti kesulitan untuk belajar, gak mood untuk makan, sulit untuk tidur, malas beraktivitas, dan masih banyak lagi. Wah, gitu ya. Makasih banget nih penjelasannya Kak Nashwa. Aku jadi baru tahu kalau ternyata gangguan itu sangat berpengaruh ya ke aktivitas kita sehari-hari. Oke, ya jadi benar banget nih, gangguan itu bisa banget mempengaruhi aktivitas kita sehari-harinya. Nah, terus contoh gangguan itu kayak apa sih? Nah, contoh dari gangguan-gangguan itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya nih, yang biasanya sering kita temui di media sosial seperti depresi, panic attack,
bipolar disorder, gangguan kecemasan, gangguan makan, dan lain sebagainya. Oh, gitu ya teman-teman. Nah, terus gimana sih cara kita untuk tahu bahwa seorang individu ini mengalami sebuah gangguan? Nah, ini perlu digarisbawahi juga ya, bahwa untuk diidentifikasi menjadi sebuah gangguan, itu perlu ada kriteria-kriteria tertentu nih yang harus ditunjukkan oleh individu dalam kurun waktu tertentu. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Sebagai contoh si pelajar tadi tuh yang misalnya dia mengalami, distress secara terus-menerus. Nah, itu bisa aja nantinya berkembang menjadi, gangguan depresi. Tapi itu jika ditandai juga dengan adanya suasana hati yang tertekan. Misalnya dia kayak ngerasa sedih, ngerasa kosong, ngerasa putus asa gitu ya. Terus juga atau, adanya, dia jadi berkurang minat untuk beraktivitas, atau berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau berkonsentrasi dan, lain sebagainya. Yang terjadi hampir setiap hari dalam kurun waktu tertentu. Nah, ngelanjutin dari penjelasan Kak Devina tadi tentang kriteria gangguan, jadi perlu diingat juga ya teman-teman Psycast, kalau misalnya penegakan diagnosis ini tuh harus dilakukan oleh seorang profesional. Jadi nggak bisa loh untuk sembarangan diagnosis. Jadi profesional yang dimaksud ini itu adalah seorang psikolog. Jadi dengan kalian mendapatkan diagnosis dari psikolog ini, kalian itu bisa mendapatkan penanganan yang tepat nantinya. Oke, oke. Jadi bisa dilihat ya teman-teman dari sini bahwa masalah, distress, dan juga gangguan ini tuh memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dan teman-teman juga harus hati-hati untuk nggak melakukan self-diagnose terhadap diri sendiri. Ngomong-ngomong tentang perbedaannya nih, sebenarnya apa sih kata kunci dari hal-hal yang membedakan ketiganya biar kita nggak terjadi kesalahpahaman? Oke, jadi pada intinya nih, kalau masalah itu merupakan suatu kondisi di mana harapan dan realitas itu terjadi tidak sesuai dengan harapan individu. Kemudian masalah ini tuh, kalau masalah itu dia itu bisa menyebabkan distress apabila stres atau respon tubuh kita itu negatif dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, jika distress ini tidak segera ditangani gitu ya dan juga memburuk, ini tuh dapat berkembang menjadi gangguan yang mengganggu keberfungsian individu dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Oh gitu ya. Wah, jadi makin jelas nih ya setelah mendengar kata kunci dari ketiga istilah psikologis tersebut. Jadi dari masalah bisa menjadi distress dan akhirnya distress juga bisa menjadi gangguan. Oke, by the way nih, ngomong-ngomongin tentang gangguan dan juga topik hari ini, kalau kamu nih, Rel, ada nggak sih kira-kira pengalaman yang misinformasi kayak gitu yang udah dijelasin sama teman-teman narsum kita? Oh, pernah banget saat nih aku cerita kali ya. Jadi, waktu itu aku sih kayak ngerasanya pas udah akhir-akhir semester gitu ya, pas tugas lagi banyak-banyaknya. Aku ngerasa males banget buat ngerjain tugas kuliah. Aku kayak kurang motivasi gitu loh buat mulai tugasnya. Aku tuh ngerasa males karena pikiran aku dari awal, aku mikirnya tugas ini nih agak ribet dan susah gitu buat aku kerjain. Tapi ya nggak berlangsung lama sih, kayak setelah aku mendorong diri aku sendiri lebih keras buat ngerjain tugas itu, ternyata selesai juga tugasnya dan ya nggak sesusah itu juga kok. Jadi awalnya aku tuh self-diagnose gitu saat aku mikirnya ini apa aku burn out ya? Karena sering banget tuh lewat di FYP TikTok aku ciri-ciri orang burn out dan kayaknya ciri-ciri itu cocok sama aku. Ya, tapi kayaknya aku misinformasi aja sih. Oke, tapi berbicara mengenai misinformasi nih, tapi sebenarnya cerita oral itu masuknya ke distress, masalah, atau disorder tuh? Aku tahu, aku tahu. Kalau dari ceritanya tuh di-stress nggak sih? Ya, 100 untuk Sadin. Bener banget. Jadi ceritanya oral tadi itu bisa disebut sebagai distress ya. Itu tuh karena responnya oral terhadap masalah yang lagi dihadapi itu tuh negatif. Dia jadi malas kuliah, terus juga nggak termotivasi untuk ngerjain tugas. Tapi juga nggak bisa disebut sebagai disorder juga ya, karena kan nggak berlangsung lama dan nggak terlalu mengganggu keberfungsian dalam kehidupan sehari-hari juga. Oh gitu ya, makasih banget nih penjelasannya Divina. Aku jadi semakin jelas tentang banyaknya misinformasi dalam penggunaan istilah psikologis. Oke, dan bener banget. Aku di sini berharap banget semoga remaja-remaja yang masih banyak menggunakan media sosial bisa lebih selektif dan setidaknya mampu menempatkan penggunaan istilah psikologis yang sesuai dengan maknanya ya.
Setuju banget. Nah, tapi aku sedih banget nih karena habis ini kita bakalan pisah sama kakak-kakak narasumber kita yang cantik-cantik ini. Bener banget. Aku sama Aurel di sini mau ngucapin makasih banyak sama teman-teman psikologi yang udah datang ke Psycast dan memberikan banyak banget insight yang bagus banget buat pengetahuan teman-teman Psycast yang lain. Terima kasih. Oke, thank you juga ya udah ngundang kita juga semuanya dan thank you juga untuk teman-teman moderator yang udah membantu acara sharing kita kali ini. Iya, makasih banyak semuanya. Seru banget diskusinya hari ini. Oke, thank you juga ya udah ngundang kita ke sini. Thank you semuanya. Seru banget sharing-sharing di sini. Ya, sama-sama teman-teman narasumber. Aku juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan Psikologi Podcast. Kita dari Psycast pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan dan jangan lupa untuk berbahagia. See you teman-teman. See you. Bye-bye. Bye-bye.